I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Noer Manza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan karunia-Nya lah kita semua masih diberinya kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita semua bisa merasakan teknologi yang serba canggih seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di sini pada semangat? Alhamdulillah ya. Di pagi yang cerah hari ini, kita harus tetap semangat. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Julia Nur Azizah, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1A dengan NIM P01740322026. Baiklah, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tahu saya di sini mau apa? Yap, benar sekali. Saya di sini akan melakukan penyuluhan mengenai pola hidup sehat pada lansia. Baik, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sudah ada yang tahu mengenai pola hidup sehat pada lansia? Oh, belum ada yang tahu. Baik, saya akan membantu menjelaskan pola hidup sehat pada lansia. Pola hidup sehat pada lansia adalah gaya hidup seseorang yang memperhatikan semua kondisi aspek kesehatan, bukan hanya saja mengenai makanan, tetapi juga bagaimana kebiasaannya dalam berolahraga, serta gaya hidup yang dijalaninya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini ada 4 tips menjaga pola hidup sehat pada lansia. Dimulai yang pertama yaitu menghindari pola hidup yang tidak sehat, seperti merokok dan minum minuman yang beralkohol. Kemudian, yang kedua ada gizi seimbang. Nah, gizi seimbang yang baik atau yang bagus untuk lansia yaitu makan makanan yang berprotein tinggi, mineral, susu seperti daging ayam, telur, tahu, tempe, serta menjauhi makan makanan yang terlalu asin. Kemudian, yang ketiga ada melakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang tahu melakukan aktivitas fisik dan berolahraga itu seperti apa contohnya? Yap, benar sekali. Jalan kaki, bersepeda, itu merupakan salah satu contoh aktivitas fisik ringan yang bisa dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak hanya saja berdiam diri di rumah. Nah, aktivitas fisik dan berolahraga seperti itu bisa kita lakukan dengan jalan kaki karena bisa menghindari yang namanya obesitas. Obesitas itu tersendiri adalah menghindari peningkatan berat badan yang secara berlebihan. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, pemeriksaan kesehatan secara berkala ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cek atau bisa Bapak Ibu periksa ke tenaga kesehatan seperti mengecek gula darah, mengecek kolesterol, serta mengecek tekanan darah Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu ada hindari pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup atau gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung sesuai dengan zaman atau sesuai dengan keinginan seseorang untuk merubah gaya hidupnya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jangan takut untuk pola hidup sehat, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jangan takut untuk selalu menjaga pola hidup yang sehat.
Kemudian, untuk pola hidup yang tidak sehat seperti gaya makan dan pola diet yang tidak sehat, yang pertama ada makan makanan yang tinggi kalori, dan makan makanan yang tinggi lemak bisa menyebabkan obesitas atau diabetes mellitus. Kemudian, makan makanan yang tinggi garam bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darahnya menjadi tinggi. Yang selanjutnya ada makan makanan yang rendah serat, bisa menyebabkan kanker usus. Makan makanan yang kurang kalsium bisa menyebabkan osteoporosis atau keroposan pada tulang-tulang. Yang terakhir, ada penggunaan bahan pengawet makanan bisa menyebabkan kanker. Selanjutnya, ada gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, variasi makanan, atau aktivitas fisik, kebersihan, serta berat badan yang ideal. Kemudian, ada peran gizi seimbang pada lansia. Nah, Bapak Ibu, makanlah beraneka ragam makanan, tetapi yang sehat ya Bapak Ibu. Juga makanlah makanan yang sesuai dengan kebutuhan. Hindari mengkonsumsi lemak, minyak, dan juga santan kental. Bapak Ibu, di sini dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti beras, beras merah, kentang, dan juga jagung. Nah, biasakan juga sarapan pagi Bapak Ibu. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya suka sarapan pagi? Tidak. Ya, sayang sekali. Padahal sarapan pagi itu sangat penting untuk menghindari berbagai penyakit yang tidak diinginkan Bapak Ibu. Juga jangan lupa untuk minum air putih yang secukupnya. Kemudian lakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Kemudian hindari minuman-minuman yang beralkohol. Aktivitas fisik dan juga olahraga yang dapat dilakukan oleh lansia yaitu salah satu contohnya membereskan rumah, menyapu rumah, kemudian berjalan-jalan, berjalan kaki, jogging maupun lari dengan kecepatan yang sedang, kemudian senam lansia dan juga renang. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan secara berkala. Manfaatnya untuk apa nih Bapak Ibu? Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dimulai dari yang pertama, memeriksakan gula darah, memeriksakan kolesterol, kemudian memeriksakan apa lagi Bapak Ibu? Tekanan darah. Yap, benar sekali. Memeriksakan tekanan darah. Nah, pemeriksaan kesehatan secara berkala ini manfaatnya dimulai dari yang pertama, yaitu mengetahui kondisi kesehatan secara dini. Yang kedua, mengurangi kelainan secara dini. Yang ketiga, yaitu mengobati secara dini jika terdapat kelainan-kelainan pada tubuh kita. Kemudian yang terakhir ada mendapatkan berbagai informasi mengenai kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu, pemeriksaan kesehatan secara berkala ini sangat penting. Bukan hanya saja pada lansia, tetapi dari anak-anak hingga dewasa dianjurkan untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala. Karena kesehatan itu sangat penting dan juga mahal Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya ada faktor utama penyebab penyakit gaya hidup. Dimulai dari diet yang tidak sehat bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah menjadi tinggi. Kemudian, ketidakaktifan fisik bisa menyebabkan diabetes mellitus, merokok bisa menyebabkan obesitas atau berat badan yang berlebihan, kemudian stres bisa menyebabkan penyakit asma. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di tempat ini dan sudah memahami penyuluhan mengenai pola hidup sehat pada lansia. Semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan semoga edukasi ini selalu menjadi penting bagi kesehatan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, selalu terapkan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada 4 tips pola hidup sehat pada lansia. Baik, saya tutup saja penyuluhan pola hidup sehat pada lansia di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.